Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis fenomena administrasi publik sebagai tugas kelompok dalam mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu yaitu Dr. Siska Sasmita, SIP MPA. Fenomena administrasi publik yang kami analisis yaitu fenomena kelima terkait program Pak Kayo atau yang disebut juga pelayanan administrasi kependudukan khusus hari raya. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari saya. Saya Salsabila Yusdiani dengan NIM 23042214. Saya Puja Angelika Safitri dengan NIM 23042190. Dan saya Safira Zatur Rahma dengan NIM 23042211. Sebelum memasuki analisis fenomena, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu program Pak Kayo. Program Pak Kayo merupakan program yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Agam sebagai layanan administrasi kependudukan khusus saat libur hari raya. Program ini bernama Pak Kayo. Layanan ini memudahkan masyarakat, terutama perantau, untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan surat pindah. Pelayanan ini gratis dimulai dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 7 April tahun 2025. Selanjutnya, penjelasan terkait kaitan dengan teori administrasi publik atau konsep dalam administrasi publik dengan fenomena Pak Kayo akan dijelaskan oleh rekan saya Puja Angelika. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait konsep dan teori administrasi publik yang digunakan dalam fenomena ini. Yang pertama, pendekatan birokrasi oleh Max Weber. Pendekatan ini menjelaskan bahwa birokrasi ideal bekerja berdasarkan prinsip rasionalitas hukum, aturan yang tetap, dan struktur organisasi yang jelas. Dalam konteks program Pak Kayo ini, pendekatan terlihat dari sistem pelayanan administrasi yang tetap berjalan meskipun di hari libur. Pelayanan ini tetap mengikuti prosedur dan jadwal kerja yang ditetapkan secara formal, yaitu pada tanggal-tanggal tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi tetap bisa berjalan secara disiplin dan profesional, sesuai dengan prinsip birokrasi Weber. Yang kedua yaitu teori hubungan manusia oleh Elton Mayo dan kawan-kawannya. Sementara itu, teori hubungan manusia menekankan pentingnya perhatian terhadap aspek sosial dan kebutuhan individu dalam organisasi. Dalam fenomena ini, pemerintah Kabupaten Agam memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama para perantau yang hanya memiliki waktu saat libur lebaran untuk mengurusi dokumen kependudukan. Dengan membuka layanan ini, pemerintah menunjukkan empati sosial dan pelayanan yang lebih humanis. Ini sejalan dengan pandangan Elton Mayo bahwa keberhasilan organisasi publik juga tergantung pada kepedulian terhadap aspek kemanusiaan, bukan hanya sistem dan aturan. Sekian dari saya kembalikan kepada Aca. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu analisis aspek-aspek yang ada dalam fenomena terkait program Pak Kayo akan dijelaskan oleh rekan saya Safira Zatur Rahma. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang kami analisis berdasarkan fenomena terkait program Pak Kayo, yaitu yang pertama, analisis aspek responsivitas, yang dimana program Pak Kayo ini menunjukkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan warga, khususnya para perantau yang hanya bisa pulang pada hari lebaran. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Dengan membuka layanan saat libur, pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang biasanya sulit dijangkau saat hari bekerja normal. Yang ketiga yaitu ada efisiensi, yaitu pelayanan yang tetap berjalan di luar jam kerja biasa atau libur nasional menunjukkan efektivitas birokrasi. Hal ini bisa mempercepat pemrosesan administrasi dan menghindari penumpukan layanan setelah liburan panjang. Dan yang keempat yaitu ada partisipasi masyarakat, yang dimana warga, khususnya para perantau, berpartisipasi aktif dengan memanfaatkan layanan ini yang memperlihatkan adanya hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, program ini gratis tanpa dipungut biaya, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menghilangkan hambatan finansial dalam mengakses layanan dasar sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Sekian dari saya.
Mungkin sekian saja penjelasan terkait aspek-aspek serta analisis yang berkaitan dengan konsep atau teori administrasi publik yang kami analisis dari fenomena kelima, yaitu terkait program Pak Kayo. Dapat kami simpulkan bahwa program Pak Kayo menunjukkan implementasi administrasi publik yang responsif dan juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang poin keduanya yaitu menggabungkan prinsip birokrasi rasional dan pendekatan hubungan manusia dalam pelayanan publik. Yang ketiga, program ini membuktikan bahwa pelayanan dapat tetap berjalan optimal meskipun di luar jam kerja normal. Dan yang terakhir yaitu program ini mencerminkan kombinasi efektif antara struktur birokrasi yang tertib dan juga orientasi pelayanan yang humanis sesuai dengan nilai-nilai administrasi publik modern. Mungkin sekian saja penjelasan kami serta kesimpulan yang dapat kami sampaikan terkait analisis fenomena dari Pak Kayo ini. Sekian saja presentasi dari hasil diskusi kelompok kami terkait fenomena dalam program Pak Kayo. Apabila ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya terkait presentasi kami atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, kami persilakan di saat pembelajaran luring. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.